Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai kertas, alat tulis, dan tinta dalam manuskrip guna memenuhi tugas studi manuskrip Al-Quran dan tafsir. Dan tentunya kelompok kami ini beranggotakan 2 orang, yakni Hairunisa dan juga Taufik Awan Wibowo. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Check it out. Baik, masuk kepada pembahasan. Tapi sebelum kita mengulas tentang tema ini, kita akan menyinggung sedikit pembahasan yang sebelumnya ya, yaitu mengenai manuskrip. Karena mata kuliah ini adalah studi manuskrip. Nah, apa sih itu manuskrip? Manuskrip atau biasanya juga disebut dengan naskah. Ya, manuskrip ini diambil dari bahasa Inggris ya. Diambil juga dari ungkapan bahasa Latin yaitu codices manuscripti, yang artinya buku-buku yang ditulis dengan tangan. Nah, untuk naskah ini diambil dari bahasa Arab yang dari bahasa Arab nushotun, yang berarti sebuah potongan kertas. Nah, jadi manuskrip atau naskah ini sama ya, cuma itu naskah itu adalah sebutan untuk manuskrip gitu ya. Nah, naskah secara umum adalah bahan tulisan tangan ya. Dia itu jadi sebuah bahan atau kertas, enggak kertas sih, karena dulu itu kan belum ada kertas, masih nulisnya tuh di mana-mana. Jadi tapi itu ditulis dengan tulisan tangan. Nah, itu disebut dengan naskah. Nah, jadi naskah itu adalah tempat teks-teks ditulis. Dan wujudnya itu konkret ya, nyata. Dan tentunya dapat dipegang dan diraba. Nah, di dalam naskah ini terdapat tulisan-tulisan yang merupakan simbol-simbol bahasa untuk menyampaikan dan mengekspresikan hal-hal tertentu. Dan manuskrip ini atau naskah ya, ini dipakai sebagai objek penelitian filologi, yakni berupa tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya di masa lampau, yang berisikan tentang masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, bahasa, dan sastra, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita membahas tentang kertas dalam penulisan manuskrip. Nah, sebelum penggunaan kertas ya, karena kertas itu bisa dibilang produk-produk tidak dari awal gitu ya. Nah, jadi penggunaan kertas itu sebelumnya tuh belum meluas. Sebelumnya itu masyarakat terdahulu itu menulis menggunakan media organik dan bukan organik ya, seperti logam, kulit hewan gitu ya, terus kulit kayu, velum, daun, rotan, dan lain sebagainya, yang tentunya terdapat di sekitar masyarakat itu sendiri. Nah, kapan sih kertas itu mulai dikenal ya? Jadi kertas itu mulai dikenal pada tahun 105, yang mana kertas ini diciptakan oleh seorang dari Cina ya, dari Cina yang bernama Cai Lun. Nah, beliau ini seorang menteri pada masa pemerintahan Kaisar Wudi dari dinasti Han, yang mana hasil penemuan ini menggantikan sutra sebagai alat tulis. Menurut catatan Albertine Gaur itu menyebutkan hampir semua penemuan yang berhubungan dengan tulis-menulis seperti percetakan, pembuatan kertas, nelum, parkamen, tinta, pena, seni penjilitan, dan berbagai aspek mengenai ilustrasi buku itu berasal dari Asia dan Afrika. Oke, baik, masuk kepada pembahasan.
kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tinta. Yakni tinta sendiri adalah salah satu bahan untuk menulis ya. Jadi kita akan bahas nih, apa sih itu tinta? Nah, tinta ini bisa dijelaskan ya sebagai larutan yang berwarna yang dibuat dari pigmen-pigmen halus dan disebatian dengan pewarna yang kuat. Nah, pewarna adalah bahan yang larut oleh air. Kebanyakan biasanya ya berasal itu dari bahan-bahan organik. Nah, jadi tinta ini bisa dibilang adalah sebuah larutan atau cairan berwarna ya, yang bisa kita menggunakan sebuah media untuk menulis atau menggambar di atas sebuah kertas gitu ya. Nah, sebelumnya itu belum ada tuh tinta. Jadi sebelum adanya tinta, manusia tuh mula-mula menulis menggunakan batu atau kapur. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa pada zaman kenabian dulu, para sahabat menulis hanya dengan menggunakan air liur yang ditekankan pada helaian-helaian daun. Dan kemudian baru ditulis dengan menggunakan alat yang lebih terang. Oke, next lanjut. Nah, dalam pembahasan tinta dalam penulisan manuskrip ini terdapat resepi-resepi tinta ya yang ada tersebar di beberapa daerah. Nah, yang pertama ini ada resipi tinta di tanah Arab. Nah, pada asasnya kedua-dua tamadun ini menggunakan kaidah yang sama dalam menyediakan tinta. Keduanya menggunakan kaidah yang melibatkan pembakaran sebagian daripada bahan organik untuk dijadikan sebagai sumber karbon. Disebatikan dengan berbagai bahan pelekat dan dibentuk ke dalam adukan sebelum dikeringkan. Faktor jarak dan perdagangan mungkin merupakan faktor utama yang menjadikan kedua-dua negara ini antara tamadun yang terawal menghasilkan resipi tinta. Lanjut kepada yang kedua, yaitu resipi tinta di tanah Cina. Nah, Cina ini adalah salah satu tamadun awal yang berjaya menghasilkan tinta, lebih kurangnya pada era yang sama dengan Mekah, Mesir, dan India. Nah, di Cina ini, tinta hitam ini dikenal sebagai Mo. Pada awal-awal kemasyhuran dinasti Han, yakni sekitar tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, tinta hitam ini dibentuk menjadi bulat dan seterusnya berevolusi kepada bentuk batang pada zaman dinasti Tang, yakni pada tahun 618 sampai 907. Nah, tinta yang keras dan telah dibentuk tadi itu dicampurkan dengan sedikit air sebelum digunakan untuk memastikan tinta tersebut itu menghasilkan aliran yang cantik. Nah, Cina ini menggunakan kayu pinus untuk menghasilkan jelaga. Kayu pinus itu dibakar dengan menghadkan laluan udara yang masuk bagi penghasilan yang lebih berkualitas. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada resipi tinta di tanah Afrika. Nah, manuskrip yang terdapat di utara Nigeria ini menggunakan tinta yang digambarkan sebagai coklat kerubikan yang bisa didapatkan dari sayuran-sayuran yang hitam atau ferrotanik. Nah, hasil analisis mendapatkan bahwa setengah tinta itu dapat menyumbang kepada kerusakan kertas, manakala yang sebagian yang lain itu mempunyai zaroh yang besar yang sifatnya lebih mesra dari kertas. Menurut Michael, kajian yang dijalankan untuk menganalisis lebih dari 12.000 helai manuskrip di Nigeria Utara itu, hasil dari kajian ini menjelaskan bahwa terdapat berbagai warna tinta yang digunakan, yaitu ada warna hitam hingga coklat muda, jingga merah,
hingga merah belacan, dan berbagai tinta juga dijumpai dengan warna gelap. Nah, sementara bagian-bagian lainnya itu mempunyai warna yang pudar hingga warna telus. Kemudian yang keempat itu ada resepi tinta di tanah Melayu. Nah, bahan yang diperlukan untuk membuat tinta tradisional ini adalah jelaga dan beras pulut. Air bersih juga digunakan untuk melarutkan bahan-bahan tersebut. Nah, jelaga ini berfungsi sebagai sumber karbon. Nah, untuk beras pulut ini berfungsi sebagai suatu yang mengikat untuk melekatkan tinta ke atas serat kertas. Nah, jenis tinta ini juga dikenal sebagai tinta jelaga atau tinta karbon. Nah, dalam buku yang bertajuk Pemeliharaan Buku dan Manuskrip yang ditulis oleh Wan Ali Wan Mamat, nah, beliau ini menerangkan tentang tinta yang digunakan untuk menulis dan menyalin manuskrip Melayu pada masa lampau ya, pada masa lalu, yakni berasaskan air yang lebih pekat dari tinta, berasaskan minyak yang digunakan dalam percetakan modern. Nah, tinta tradisional Melayu adalah berasaskan karbon dan dibuat dari jelaga atau karbon hitam yang dicampur dengan bahan pelekat dan gam hewan tertentu sebagai sesuatu yang mengikat dan supaya karbon ini melekat pada kertas. Oke, next. Oke, setelah tadi telah membahas kertas, tinta, nah sekarang ini kita masuk ke pembahasan mengenai alat tulis. Ya, jadi ketika kita mau menulis atau menggambar, itu pasti kita memerlukan alat untuk menulis. Ya, kita sudah ada kertas untuk tempat kita untuk menulis, ada tinta sebagai bahan yang digunakan untuk menulis, dan tentunya kita butuh alat yang bisa menulis kan sesuatu ya. Nah, menurut Ensiklopedia Britania, alat tulis ini adalah suatu alat untuk menulis ataupun menggambar dengan suatu cairan yang berwarna seperti tinta ya, seperti tinta. Nah, umumnya itu dikendalikan oleh gerakan jari, tangan, pergerakan tangan, dan lengan si penulis. Nah, jadi alat tulis ini tentunya ya dikendalikan oleh kita si penulis ya, yaitu dengan gerakan tangan. Namun demikian, alat tulis tidak semuanya menggunakan tinta, seperti halnya alat tulis tradisional. Nah, kata lain alat tulis bisa mempunyai pengertian yang lebih luas sebagai suatu alat yang digunakan untuk membuat tanda atau lambang pada permukaan bahan tulis. Oke. Nah, lanjut Williams dalam Microsoft Encarta Encyclopedia 2002 dengan tulisannya yang berjudul Writing Implement ini menyatakan bahwa pada periode awal perkembangan kebudayaan di belahan dunia barat, alat tulis yang dipergunakan itu berbentuk seperti tongkat bersudut 3 atau 4 yang penggunaannya itu dengan cara penekanan tongkat ke permukaan tanah liat yang lembut. Tanda yang dibuat berupa goresan tipis. Nah, tanah liat itu kemudian dibakar dan tanda yang tertera di atasnya bersifat permanen. Nah, penggunaan berikutnya adalah penggunaan kuas, palu, dan pahat pada sejarah perkembangan Yunani kuno. Nah, penulisan dengan menggunakan kuas ditemukan pada barang-barang tembikar, sedangkan goresan atau ukiran pahat ditemukan pada surat-surat dengan menggunakan bahan logam.
Bentuk tulisan pada zaman Yunani, terutama dalam surat-surat yang bersifat pribadi, telah memperlihatkan adanya berbagai variasi bentuk dan ketebalan tulisan. Kemudian di permulaan abad ke-1, di Roma ini terdapat beragam bentuk alat tulis yang disesuaikan dengan tujuan penulisan dan permukaan bahan tulis yang dipergunakannya. Nah, untuk keperluan penulisan yang sifatnya sementara dan pemakaiannya di sekolah itu digunakan alat sejenis pena yang terbuat dari logam atau tulang pada papan kayu yang dilapisi lilin. Nah, adapun untuk penulisan yang sifatnya permanen, yang dilakukan pada permukaan lembaran papirus dengan menggunakan lidi alang-alang yang dicelupkan ke dalam cairan tinta. Nah, lidi alang-alang dan kuas bertepi pipih itu digunakan pada permukaan yang datar, seperti kulit binatang, itu seperti velum atau parchment, dinding yang diplester, dan dinding batu. Nah, penulisan prasasti yang dilakukan dengan menggunakan palu dan pahat menunjukkan adanya variasi ketebalan dari tebal ke tipis. Hal ini menunjukkan keaslian penulisan bangsa Roma dalam menggunakan alat tulis yang menghasilkan karakter tebal dan tipis. Nah, untuk di Nusantara sendiri ya, alat tulis tradisional pada zaman dulu itu dikenal dengan istilah tanah yang menunjuk pada sejenis alat tulis dengan hipotesa berbahan arang atau grip yang terbuat dari batu yang lunak. Tanah ini dipergunakan oleh para penyair atau kauya dalam menuliskan syair-syairnya dalam hasanah sastra Jawa kuno. Nah, next ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pena. Nah, pena ini merupakan salah satu bagian dari alat tulis. Nah, apa sih arti pena sendiri itu? Nah, pena itu adalah sebuah alat tulis ya, yang digunakan untuk menyapukan tinta ke permukaan seperti kertas untuk menulis atau menggambar. Nah, tentunya seiring berjalannya waktu ya, sesuai pada masa-masanya itu ada bentuk pena dari berbagai daerahnya itu beda-beda gitu. Jadi setiap tempat, setiap daerah dan dari waktu-waktunya juga itu mempunyai bentuk pena yang berbeda. Nah, biasanya pena ini ada yang dibuat dari bulu, ada juga dari rotan atau bambu ya, terus dari bulu ayam, bulu burung, batang resam, dan batang kabung, dan lain sebagainya ya, yang dimana alat-alat yang tadi itu perlu dicelupkan ke dalam tinta. Menurut Williams, dengan tulisannya yang berjudul Writing Implement, itu menjelaskan bahwa pena, ini pena bulu ya, pena bulu unggas pada dasarnya dapat dibuat dari semua jenis unggas, terutama bulu sayap bagian luar. Nah, adapun pena yang terbaik dibuat dari bulu angsa ya. Jadi pena yang terbaik ini menurut si William ini dalam bukunya itu yang dibuat dari bulu angsa, bulu gagak dan kalkun. Pada abad ke-6 pena tersebut menjadi alat tulis yang sangat populer selama hampir 1.300 tahun. Nah, untuk membuat pena bulu unggas ini, pertama-tama yaitu menggoreskan bulu sayap dengan cara dipanasi api dan didinginkan secara perlahan-lahan. Nah, bulu unggas yang telah keras ini kemudian dipotong melebar pada bagian tepi menggunakan pisau khusus. Nah, pemotongan ulang senantiasa dilakukan untuk memelihara ujung pena agar tetap bagus. Nah, selama periode-periode tersebut itu telah digunakan upaya-upaya untuk menghasilkan atau menciptakan alat tulis yang tidak memerlukan pemotongan-pemotongan ulang pada ujung pena.
Di antaranya itu menggunakan tanduk, tempurung kura-kura, batu permata, dan logam. Nah, pena bermata logam ini merupakan alat tulis yang terbaik. Walaupun pena bermata kuningan atau brazen pen telah dikenal oleh orang-orang Roma sejak tahun 1465 Masehi, ahli kaligrafi Spanyol yang bernama Juan de Char menyebutkan pena bahwa kuningan tersebut tidak digunakan secara umum. Baru kemudian menjadi populer setelah pena bermata baja dibuat dan dipatenkan oleh seorang insinyur kebangsaan Inggris, yakni Brian Donkin pada tahun 1803. Kemudian Encyclopædia Britannica itu di dalamnya itu menyatakan bahwa Johannes Michael Birmingham memperkenalkan pena baja buatan mesin pada tahun 1828, dan pada tahun 1830 James Stephen Perry menemukan mata pena berbahan baja yang lebih fleksibel dengan celah antara yang memanjang pada ujung mata pena sampai pada satu titik dinamis yang dapat menghasilkan variasi ketebalan berkas garis dengan cara mengatur tekanan ketika menarik garis. Selanjutnya pada tahun 1884 Louis Materman, yakni seorang agen asuransi di New York, mempatenkan alat tulis pulpen atau fontile pen yang mempunyai lubang tinta, suatu mekanisme pengisian tinta pada titik pena selama proses penulisan dengan sistem kapilaritas. Nah, sampai pada tahun 1920-an, pulpen menjadi alat tulis yang populer di dunia barat hingga akhirnya digantikan oleh ballpoint setelah Perang Dunia Kedua. Nah, mungkin pada zaman dahulu itu memang masih menggunakan sebuah pena yang dicelupkan kepada tinta itu untuk menulisnya. Cuma seiring berjalannya waktu, nah itu juga pada setelah Perang Dunia Kedua itu juga sudah digantikan ballpoint yang terus-menerus digunakan sampai sekarang, itu yang biasa kita sebut pulpen itu. Nah, itu juga pulpen ini kan menggunakan tinta. Namun pada zaman modern ini tidak hanya pulpen ya yang digunakan sebagai alat untuk menulis. Ada juga pensil ya dan krayon. Yang mana pensil ini tentu kita ketahui itu bukan dari cara tulisnya itu bukan dari tinta ya. Tapi alat tulis ini tuh berupa tangkai kayu kecil yang di dalamnya itu ada arang padatnya gitu. Oke, mungkin tadi sekilas mengenai materi kita, yakni kertas, alat tulis, dan tinta dalam manuskrip. Yang mana tentunya dari semuanya itu terdapat sejarah dan perkembangannya masing-masing, yang mana juga memberikan sumbangsi yang sangat besar di zaman modern ini. Nah, tanpa para penemu alat-alat tersebut, kita tentunya tidak bisa ya mempunyai atau terdapat ya pada zaman sekarang ini terdapat alat-alat tersebut yang tentunya sangat berguna sekali buat kita ya, bisa menulis, bisa mencatat, seperti itu. Dan tentunya manuskrip sendiri juga memiliki peran juga ya di masa sekarang ini sebagai objek penelitian filologi, yang mana jika kita bisa mengungkapkan apa yang di dalam manuskrip, kita tahu apa yang menjadi sejarah-sejarah pada masa ditulisnya manuskrip itu. Gitu. Jadi mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, baik kata, penulisan, dan penjelasan sekalipun, kita mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang berguna dan menambah wawasan kita tentunya. Baik, terima kasih.
saya ucapkan kembali, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.